Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Menggeser materinya. Pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep dan perhitungan upah. Memahami konsep dan perhitungan upah. Upah bagi pekerja merupakan hak yang harus diperoleh karena nilai sumbangsinya dalam proses produksi menciptakan nilai tambah atau value added. Upah harus mencerminkan nilai jabatan yang dipangku seseorang di suatu organisasi, perusahaan, dan organisasi-organisasi pada umumnya dalam suatu industri. Nilai jabatan yang lebih tinggi akan memberikan besaran upah yang lebih tinggi. Besarnya upah yang diterima seseorang atau perbedaan nilai jabatan harus mencerminkan rasa keadilan dalam organisasi itu atau equity dan nilai jabatan yang ada di pasar kompetitif. Tidak ada kenaikan upah tanpa kenaikan nilai jabatan kecuali bagi perusahaan yang mampu dapat melakukan penyesuaian atau pemberian insentif untuk mempertahankan karyawan yang baik. Mekanisme penyesuaian diatur dalam ketentuan perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi kerja yang telah dicapai secara individu. Tujuan dari upah, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan produksi. Khususnya bagi tenaga kerja penerima upah dan gaji rendah, merupakan sasaran bagi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengupahan. Dengan kebijaksanaan tersebut diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar perusahaan. Dalam rangka itu, ketentuan upah minimum dilakukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum. Penetapan upah minimum mencakup upah minimum regional, sektoral, dan subsektoral yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Sistem upah Sistem pengupahan di Indonesia. Sistem penentuan upah atau pengupahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang berbasis indeks biaya hidup dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita sebagai proksi dari tingkat kemakmuran
Dengan kata lain, berbasiskan angka kehidupan layak, KHL, dan tingkat inflasi. Sistem pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripartit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja, dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bila diperlukan, pada akhirnya akan juga berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya secara hukum. Penetapan UMR. Pemerintah resmi menandatangani surat keputusan bersama SKB mengenai penetapan upah minimum regional UMR. SKB ini intinya akan mengatur penetapan upah minimum berdasarkan negosiasi bipartit antara manajemen dan buruh. Pemerintah kini tidak lagi ikut campur dalam negosiasi UMR, terutama dalam masa krisis global, karena kalau kondisi normal melakukan negosiasi tripartit. Tujuan SKB ini untuk mencegah dampak krisis finansial terhadap sektor-sektor real, terutama untuk mencegah terjadinya PHK. Sebelumnya UMR itu ditetapkan oleh undang-undang. Upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Jenis upah minimum. Upah minimum provinsi UMP, yaitu upah minimumnya berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum kabupaten atau kota UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Upah minimum sektoral provinsi UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten kota. Penetapan upah minimum. Semula kebutuhan fisik minimum KFM, kebutuhan hidup minimum KHM diganti oleh kebutuhan hidup layak KHL. Formulasi perhitungan upah minimum UMN sama dengan UMT ditambah dalam kurung UMT kali dalam kurung presentasi inflasi T ditambah presentasi perubahan PDB T. UMN upah tahun berikutnya, UMT upah tahun berjalan. Delta PDB-T pertumbuhan ekonomi. Kasus upah minimum di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tingkat upah buruhnya tergolong murah. Hal ini diakibatkan oleh sistem penentuan upah minimum berdasarkan standar KHL yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan real kehidupan buruh. International Labour Organization ILO juga memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara yang upahnya naik akibat demonstrasi. Kenapa upah minimum para buruh bisa sedemikian rendah? Jika dilihat kilas baliknya, negara Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan tenaga kerja murah. Murahnya tenaga kerja Indonesia ini juga yang menjadi salah satu alasan banyak perusahaan asing yang membuka perusahaan di Indonesia. Mengapa tenaga kerja Indonesia diberi upah murah? Hal ini berhubungan dengan teori supply and demand. Jika persediaan tenaga kerja di pasar kerja berada dalam jumlah besar, sementara permintaan tetap atau lebih rendah, maka harga tenaga kerja akan turun. Paket kebijakan jilid 4 penentu kenaikan upah buruh. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 ini fokus kepada kesejahteraan pekerja. Antara lain formula upah minimum provinsi UMP, memperluas penyaluran kredit usaha rakyat KUR, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK, dan pemberian kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kedua, kita lihat di sini pertama soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, terproyeksi, dan kedua kebijakan kredit usaha rakyat KUR.
yang lebih murah dan luas. Adapun untuk bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. Selain itu, penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 10 Bagian kedua tentang pengupahan. Pasal 88, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. 3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan perhatikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi. Pasal 89 upah minimum sebagaimana yang termaksud upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri dari atas A. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur. Pasal 90, satu pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. 2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pasal 91 pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha, pekerja, buruh atau serikat pekerja. Serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.